Ya, halo pemirsa IDX Channel, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program spesial Dialog bersama dengan Badan Pangan Nasional. Dan live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai spesial Dialog selengkapnya. Krisis pangan global masih di depan mata. Sebagai negara agraris, Indonesia nyatanya masih perlu melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Dan persoalan data pangan juga terkadang masih sering muncul. Lalu bagaimana upaya mensinergikan BUMN pangan di tengah gejolak pangan dan ancaman krisis pangan global ke depan? Kita simak tayangan berikut ini. Beberapa waktu lalu publik kembali dihadapkan pada persoalan pangan dalam negeri. Beberapa komoditas seperti beras harganya melambung, minyak kita sempat hilang di pasaran, hingga ditemukannya upaya oknum untuk melakukan penyelundupan komoditas beras. Sementara permintaan pangan terus mengalami peningkatan, tidak jarang Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris yang kaya akan sumber daya alamnya ini terpaksa harus impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Bahkan stok sejumlah komoditas pangan yang tersimpan dalam kondisi kosong. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Februari 2023 lalu, impor komoditas pangan tertentu yang masuk Indonesia setidaknya lebih dari 15 komoditas, mulai dari beras, daging ayam, telur, hingga minyak goreng. Sementara meski impor sudah dilakukan, sejumlah harga komoditas pangan masih tinggi di pasaran. Badan Pangan Nasional menyampaikan ada 9 komoditas pangan yang harganya berada di atas harga acuan penjualan atau harga eceran tertinggi secara nasional per 12 Februari 2023. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada Badan Pangan Nasional untuk mengintegrasikan BUMN bidang pangan agar bisa menyerap hasil produksi masyarakat. Harapannya segala persoalan di bidang pangan terselesaikan dan Indonesia berhasil menghadapi tantangan krisis pangan global. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai tantangan integrasi BUMN pangan sudah hadir bersama saya di studio Bapak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Halo Pak Arief, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik kalau kita bicara mengenai masalah yang sangat sensitif ya Pak ya. Bisa disampaikan seperti itu karena ini pangan kebutuhannya dengan kebutuhan juga rakyat Indonesia. Bisa disampaikan terlebih dahulu bagaimana dengan kondisi pangan saat ini menurut pandangan dari Bapak Nas sendiri Pak? Ya, sebelumnya terima kasih dulu Mas Pras dapat kesempatan Badan Pangan Nasional memberikan penjelasan di IDX Channel ini. Yang pertama, Bapak Presiden itu sangat concern di 3 bidang. Yang pertama adalah keuangan, energi, dan yang terakhir adalah pangan. Sehingga hampir setiap minggu ya, minimal itu memang yang terkait dengan pangan, kementerian dan lembaga itu memang diundang. Oke. Memberikan informasi terkini, kemudian mendetailkan beberapa hal. Nah, berkaitan dengan kondisi pangan Indonesia hari ini, memang Pak Presiden menyampaikan kepada kita semua, ya, kepala kementerian dan lembaga, ya, untuk melakukan terobosan-terobosan. Oke. Jadi salah satu terobosannya baru minggu lalu kita dipanggil dan diberi waktu 14 hari oleh Pak Presiden, begitu ya, untuk memberikan draft ya, berupa bagaimana kita mengintegrasikan BUMN di bidang pangan, utamanya adalah untuk memberikan kesempatan kita itu memiliki cadangan pangan pemerintah. Oke. Selama ini yang kita punya ada di Bulog seperti diketahui adalah beras. Ya. Itu pun terakhir kita hanya memiliki stok sekitar 300.000 ton. Ya, yang itu menurut hemat kita semua secara saksama Pak Presiden menyampaikan kurang, ya, sehingga ini perlu di top up. Ya. Kemudian kita juga sudah bagi bagaimana nanti ke depan BUMN di bidang pangan, utamanya yang pertama adalah Bulog, yang kedua adalah ID Food atau RNI bersama anak perusahaannya bisa berperan. Oke. Nah, yang harus disiapkan apa saja? Menurut saya infrastruktur, ya, kemudian pendanaan tentunya dengan rate yang baik. Oke. Nah, sehingga ini perlu memang mendapatkan support dari saudara kita Kementerian Keuangan Bu Sri Mulyani,
dan juga Bank Indonesia, Pak Peri. Satu lagi mungkin nanti ada OJK gitu ya, sehingga apa yang menjadi challenge hari ini ke depan kita mulai urai satu persatu. Beberapa produk kita seperti ayam, ya, kemudian daging sapi atau ruminansia, itu sebenarnya potensi kita untuk bisa menyerap produk dari petani, ya, produk dari peternak, atau nanti kalau ada ikan juga sama, produk dari nelayan, untuk disimpan dalam frozen condition. Sehingga kalau demikian kita perlu cold storage. Beliau selalu sampaikan, saya itu sudah keluar negeri berkali-kali melihat cold room yang besar. Nah, saya membayangkan Indonesia memiliki itu. Ya. Dan ini menurut saya waktunya kita. Apakah nanti investasinya bisa jangka panjang misalnya 10 tahun begitu ya. Tapi ini harus dimulai. Sehingga nanti pada saat orang bicara mengenai indeks ketahanan pangan, kemudian stok pangan nasional, kita nggak tergantung musim. Iya, betul. Nah, jadi itu. misalnya kalau di akhir tahun ombak sedang tinggi, kita bilang ikannya nggak ada. Padahal negara kita ini negara kepulauan yang ikannya banyak sekali. Betul. Nah, kalau demikian adanya, sebelum ombak itu tinggi, ya, berarti kita harus simpan dalam bentuk frozen. Apa-apa saja yang memang bisa kita jadikan cadangan pangan. Demikian juga dengan ayam. Hari ini saya diskusi dengan teman-teman, misalnya peternak ayam. Harga di tingkat peternak itu jatuh live bird-nya gitu ya. Iya. Kita misalnya siapkan harganya 21-22 ribu gitu ya. Tapi kadang-kadang bisa di bawah 17 ribu. Artinya kalau demikian kita ini sebenarnya overproduction ya untuk ayam. Pada saat overproduction harga itu akan jatuh di tingkat petani ya, peternak. Nah, itu tugas BUMN di bidang pangan untuk meng-offtake. Nah, itu Presiden langsung kepada Pak Erik juga ke saya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, diminta masyarakat itu memproduksi saja, jangan mikirin jualannya, karena akan kesulitan. Sehingga peran BUMN di bidang pangan menjadi sangat sentral gitu ya. Jadi diskusi saya tadi pagi dengan salah satu peternak ayam boiler di Jawa Tengah, sekarang harganya jatuh live bird, ayam hidup. Nah, ini sebenarnya kesempatan kita ya, karena produksi itu sudah selesai dan banyak, harusnya kita bisa simpan dalam bentuk karkas. Karkas itu tanpa kaki, tanpa kepala gitu ya, kemudian dalam bentuk frozen kita simpan. Nah, untuk hilirisasinya, ya, saya memang selalu menyampaikan dalam forum-forum, kemudian kepada Pak Presiden juga, bahwa hilirisasi ini yang sangat penting adalah beberapa program-program pemerintah. Seperti misalnya pengentasan kemiskinan, stunting, gizi buruk, daerah rawan rentan pangan. Di satu sisi kita kelebihan, di sisi lain kan kekurangan. Nah, ini memang harus dibuat connectivity dan juga memang harus disiapkan tadi infrastruktur ya, sehingga nanti antara hulu dan hilir ini bisa baik. Baik, tapi kalau kita lihat dengan 14 hari waktu yang diberikan, kemudian melihat permasalahan yang ada begitu, lantas bagaimana kita bisa mengintegrasikan BUMN pangan yang ada saat ini begitu? Apakah memang ada satu bottleneck di sana yang harus dipecahkan? Justru itu challenge-nya. Jadi kenapa ada Badan Pangan Nasional, kenapa ada Menteri BUMN yang diminta untuk mengintegrasikan ini semua? Karena itu challenge-nya. Nah, tentunya kemarin juga saya diskusi dengan Pak Dirjen Anggaran, gitu ya. Kita juga sampaikan ini kondisi realnya. Jadi apabila kita mau cepat selesai ya masalah ketersediaan. Nah, ketersediaan itu maksudnya ketersediaan pangan ya, yang paling utama adalah yang bisa diproduksi dari dalam negeri. Ya. Nomor satu neraca kita itu ya, ketersediaan pastinya kita minta ketersediaan dalam negeri. Jadi kalau saya sampaikan kepada Pak Menteri Pertanian dan jajarannya, nomor satu adalah produksi dalam negeri. Tetapi pada saat memang kita ketersediaan itu kurang, baru kita berpikir untuk ketersediaan dari luar. Dan itu menjadi alternatif terakhir. Ya, sehingga kita semua selalunya sebelum
melakukan keputusan-keputusan strategis, kita punya Rakornis di level eselon 1, eselon 2, kemudian setelah itu naik ke Rakortas di level menteri dan kepala badan. Gitu. Itu dia. Yang perlu dicermati berikutnya siapa yang akan mengorkestrasi dengan kebijakan-kebijakan tadi begitu ya Pak Arief. Karena kan tadi ini komoditas juga tidak hanya satu, tidak hanya beras, tapi ada beberapa lainnya. Tapi tahan dulu, kita akan jeda dulu sebentar. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Ya menarik Pak Arief, kalau kita bicara mengenai tadi beragam kebijakan dan challenge yang Anda katakan begitu, berarti kita harus mengorkestrasi banyak sekali BUMN pangan begitu dengan, ya kita tahulah kemampuan data dan lain-lain yang berbeda dan beragam. Bagaimana Bapak Nas bisa berdiri di antara itu? Silakan. Jadi ini kerennya Pak Presiden kita. Jadi begitu beliau itu melihat, kemudian juga teman-teman di DPR tentunya sudah meminta membuat lembaga ini dari tahun 2012 sebenarnya. Oke. Jadi ada undang-undang pangan ya, undang-undang nomor 18 tahun 2012 memang mengamanatkan untuk membentuk satu badan pangan gitu ya. Nah sekarang sudah ada, badan pangan ini sudah ada, saya menjadi kepala badan pertama ya. Dilantik 21 Februari 2022 di Istana Merdeka. Di situ selesai dilantik beliau menyampaikan bahwa yang akan kita kerjakan ini memang mengintegrasikan ini. Jadi Kementerian Pertanian nanti fokusnya memang melakukan produksi. Dan seperti yang sudah dilakukan dan baik hari ini gitu ya. Kemudian Kementerian Perdagangan ada mengenai balance ya, balance perdagangan. Ya. Nah, Badan Pangan Nasional ini memang ada di situ ya. Memang diberikan beberapa kewenangan dari Kementerian Pertanian, ya. Kemudian beberapa kewenangan dari Kementerian Perdagangan. Yang satu lagi adalah Kementerian BUMN. Jadi Kementerian BUMN memberikan surat kuasa, Menteri BUMN memberikan surat kuasa kepada Badan Pangan Nasional untuk penugasan perum bulog. Jadi penugasan perum bulog itu sudah dari Badan Pangan Nasional. Nah, untuk mengorkestrasi ini tentunya kita nggak bisa sendiri, sehingga baru selesai dilantik kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kita nggak bisa sendiri untuk melakukan ini. Jadi di sana harus ada keterlibatan dari kementerian, lembaga, asosiasi-asosiasi di bidang pangan. Ya kan ada asosiasi peternak unggas, ada asosiasi pedagang, sampai pedagang pasarnya. Sehingga mulai dari inbound, kemudian sampai dengan yang terakhir inbound processing, warehousing, kemudian sampai ke logistik, itu memang harus dibuat dalam satu kesatuan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, kalau ditanyakan kita akan seperti apa ke depan, ya memang ini challenge kita. Jadi Pak Presiden 14 hari itu memang kita harus siapkan, sehingga ini harus didukung oleh seluruh kementerian dan lembaga. Ya. Kalau kita merasa bahwa pangan ini penting, ya, kita harus memiliki cadangan pangan. Cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah juga. Memang cadangan pangan hari ini dimiliki oleh private juga. Ya. Yang mungkin lebih dari 90% dipegang oleh private. Nah, tetapi belajar dari beberapa produk-produk pangan, ya, pada saat memang 100%, lebih dari 90% dikuasai oleh private, ini kita susah mengontrol. Betul. Ya, sehingga kita perlu berapa angkanya, nah itu yang dirumuskan oleh Badan Pangan Nasional, tentunya dengan kementerian terkait. Kita juga terus berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Pak Erlangga, gitu ya. Ini berapa angka yang memang kita bisa mulai. Sebagai contoh begini, Bulog itu 1 tahun ya, beras, kebutuhan nasional itu sekitar 30 juta ton. Kalau kita BUMN mau memiliki 5% stok, berarti 5 kali 30, berarti kita harus punya 1,5 juta ton. Nah, sehingga kalau kita melakukan off-take kepada petani atau penggilingan padi yang ada hari ini, kita menugaskan Bulog misalnya 2,4 juta ton dengan alasan yang 1 juta ton ini sisanya bisa kita pakai untuk stabilisasi.
Oke. Sekarang namanya SPHP, stabilisasi harga dan pasokan pangan ya, SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Sehingga kita bisa lakukan hal yang lain untuk jagung, kedelai, ya. Ini ada di Bulog. Oke. Ya, 3 ini ada di Bulog. Yang sisanya kebutuhan pangan strategis tadi yang ada di Perpres 66 2021 itu di ID Food. Oh, sudah ada bagiannya masing-masing. Sudah, gitu. kita udah siapkan. Sebenarnya stabilisasi ini bentuknya 2. Yang pertama adalah secara komersial itu bisa dilakukan. Oke. Apabila BUMN membeli kemudian menjual dengan harga yang baik, itu sebenarnya sudah juga bisa melakukan stabilisasi. Nah, kalau yang diminta untuk meng-offtake itu BUMN, maka Pak Menteri BUMN menyampaikan, boleh nggak untuk offtake ini diperlukan dana, tapi dananya itu diberikan dalam bentuk pinjaman yang murah, interest rate-nya itu di bawah gitu ya. Sehingga ini menjadi penting. Karena kalau misalnya kebutuhan bahan pokok strategis ini, marginnya itu nggak besar. Iya, iya. Ya, pada saat misalnya nanti Menteri Keuangan, kemudian Kepala Bank Indonesia dan OJK dan Menteri BUMN dan Badan Pangan ini bisa sampai pada satu titik ya untuk mendapatkan rate yang baik, itu akan sangat baik. Jadi challenge-nya Bu Menteri Keuangan tidak memberikan semacam PMN atau memberikan uang seperti itu gitu, tetapi diberikan pinjaman. Pinjaman lunak lah bisa dikatakan. Itu yang disampaikan Pak Erik dalam RDP dengan Komisi 6. Sehingga beliau menyampaikan angkanya memerlukan sekitar 41 triliun ya untuk masuk di situ dalam bentuk pinjaman dengan interest rate yang rendah ya. Sehingga nanti BUMN-nya ini turnover-nya baik gitu ya. Nah, itu angka munculnya 41 triliun itu adalah Bulog itu sekitar 26 triliun, kemudian ID Food sekitar 16 triliun. Ya. Tapi kita juga perlu sampaikan bahwa kalau ini dalam bentuk cadangan misalnya 1 tahun gitu ya. Pada saat kita punya turnover yang bagus, ya, artinya dibangun captive market di hilir, contohnya tadi program-program pemerintah plus komersial, ya. Ini turnovernya bisa 2 atau 3 kali kan, gitu, untuk produk-produk ini, sehingga nanti bisa tidak sebanyak itu, gitu. Karena bisa 2 kali atau 3 kali atau 4 kali gitu ya turnovernya untuk setiap produk. Nah, tapi Pak Arief, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, dananya memang tadi sudah disiapkan. Lantas bagaimana dengan pembangunan infrastruktur? Karena tadi penugasannya berbeda-beda nih untuk komoditas pangannya. Sementara Anda katakan yang penting adalah bagaimana storage-nya tersedia. Berarti setiap BUMN pangan akan memiliki dan membangun storage-nya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan dan jaminan pasokan begitu. Nah, ini bagaimana mengintegrasikan bahwa mereka loh yang akan menyiapkan pasokan-pasokan A, B, C-nya gitu? Ya, karena negara kita ini bukan negara kontinen, negaranya negara kepulauan, sehingga memang diperlukan gudang-gudang di setiap lokasi. Ya. Tidak ada yang sekuat Bulog dan ID Food se-Indonesia ini, karena gudang Bulog itu lebih dari 1.700, gudangnya ID Food dan Bulog itu total lebih dari 2.100 gudang. Baik. Tapi ini perlu dimodernisasi karena ini sudah disiapkan. Jadi kalau kabupaten kota ya, itu memang dulu sudah disiapkan untuk meng-offtake misalnya padi atau beras di daerah sekitar sentra panen untuk daerah-daerah yang surplus. Kalau yang daerah-daerah yang defisit itu memang kita mobilisasi stok ke daerah-daerah itu dan disimpan di gudang-gudang ini. Nah, tapi ini kan perlu dimodernisasi. Modernisasi yang saya maksud adalah pada saat kita memerlukan cold storage ya, di setiap tempat ini, di gudang-gudang yang lama ini, ya kita memang harus investasi di situ. Sehingga kita memerlukan dorongan atau bantuan investasi soft loan gitu ya. Tetap akan dikembalikan, tetapi dalam waktu tertentu yang cukup panjang. Kemudian yang disampaikan lagi untuk working capital ya, seperti meng-offtake tadi, Pak Erik sebagai Menteri BUMN juga menyampaikan bahwa ini tuh bukan uang hilang. Jadi beda kalau saya berikan kepada Mas Pras nih uang pakai hilang. Gitu ya. Tapi kalau ini di-convert menjadi cadangan pangan.
dikonvert menjadi cadangan pangan, Ya, ya. dan ini trading seperti biasa, jual beli, jual beli, jual beli. Aktivitas margin lah di sana. Yes, dan di sana memang perlu turnover dan ada margin yang memang dipakai untuk OPEX gitu. Ya, ya. Oke. Nah ini dia, lantas kalau semua infrastruktur ada, kemudian kesiapan dari BUMN-nya juga sudah ada begitu ya Pak Arief. Berikutnya adalah data yang masih menjadi krusial juga, nanti kita akan bahas lebih lanjut nanti. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Ya, Pak Arief, kalau kita bicara mengenai tadi, memang kalau sudah semuanya terprogram dengan baik ya, infrastrukturnya ada, kemudian pinjaman lunak yang sudah disediakan oleh pemerintah pun juga sudah tersedia begitu. Nah, lantas bagaimana menyatukan data yang selama ini menjadi satu hal yang krusial, karena kesimpang siuran data inilah yang harus segera dipecahkan juga. Pak Arief, silakan. Khusus untuk data, sebenarnya Pak Presiden itu sudah menyampaikan berulang-ulang bahwa kita ini harus punya satu data nasional. Ya. Satu data nasional ini tentunya dipersiapkan oleh teman kita BPS. Ya. Sehingga untuk data pangan, khususnya yang kita sudah mulai adalah beras ya. Beras itu BPS sudah punya, menggunakan KSA, Kerangka Sampel Area. Nah ini setiap bulan akan diupdate, tanggal 16 sampai tanggal 20, setiap bulannya itu akan diupdate progres dari per bulannya. Jadi kita punya projection setahun 2023 ini, prognosisnya produksi nasional itu berapa? Misalnya 31,6 juta ton gitu ya. Kemudian per bulannya itu akan diupdate. Oke. Tahun 2023 ini misalnya 1,3 juta ton di Januari, kemudian di Februari akan ada kelebihan 0,7, jadi sekitar 700.000 ton dari 2,5 juta ton yang diperlukan masyarakat kita selama sebulan. Kemudian di bulan Maretnya ada kelebihan sekitar 3,4 juta ton. Sehingga di Februari dan Maret ini adalah turnaround dari grafik pada saat kita minus selama 6 bulan terakhir ya, untuk waktunya mengisi gudang-gudang kita. Oke. Jadi Februari akhir ini sudah mulai panen raya, kemudian Maret, Februari dan Maret ini akan mengisi kantong-kantong dulu nih, kantong-kantong rumah tangga tani, kemudian penggiling-penggiling padi besar dan kecil. Nah di situ Bulog baru akan memulai ya setelah ini sudah terisi. Ya, biasanya itu kurang lebih perlu waktu sekitar 1 bulan, dan sekarang waktunya kita mempersiapkan Bulog. Bulog ini sekarang sedang memetakan berapa akan meng-offtake di daerah mana dan kapan. Oke. Ya. Ini nggak boleh terulang seperti tahun lalu. Pada saat tahun lalu kita meng-offtake sekitar 1,2 juta, tapi kebutuhannya lebih untuk operasi pasar. Betul. Nah, sehingga tahun ini kita sepakat sekitar 2,19 ya, 2,19 juta ya, supaya Bulog ini nanti 70% dari 2,19 juta itu offtake-nya di semester pertama sampai dengan Juni. Kemudian Juli sampai dengan Desember itu 30%. Sehingga nanti di akhir tahun balance-nya itu cukup ya untuk sampai dengan panen berikutnya seperti hari ini. Oh iya. Kemarin kan ada sempat kita dengan kementerian lembaga ini kan memutuskan untuk importasi 500.000 itu ya, karena harus mengisi sampai dengan panen akhir Februari Maret ini. Iya. Stok terakhir Bulog pada waktu itu ya mungkin sekitar 200.000 ton. Dan kalau ini nggak ada importasi, Bulog tidak punya stok. Ya. Saya nggak bicara kekurangan masyarakat gitu, bukan. Tetapi stok yang harus dimiliki oleh BUMN di bidang pangan ini penting sekali. Betul. Misalnya ada disaster, kemudian seperti kemarin harus kita bantu beberapa saudara kita di daerah lain. Ya, pemerintah harus punya stok. Betul. Ya, kurang lebih demikian, Mas Pras. Oke, nah dengan kondisi tadi nampaknya menarik. Apakah ini juga menjadi salah satu optimisme pemerintah untuk mengatasi kendala klasik juga kalau kita bicara momen-momen tertentu, Natal, Tahun Baru, kemudian ada Hari Raya Idul Fitri yang sebentar lagi begitu. Apakah itu juga bisa menjadi salah satu solusi lah, Pak Arief? Ya, itu memang solusi utama ya. Kita harus punya cadangan pangan pemerintah. Oke. Kemudian tadi satu data pangan nasional,
Misalnya daging gitu ya. Ruminansia kita perlunya 800.000 ton. Oke. Kemudian 1 bulan itu kita perlu sekitar 60-70.000 ton. Baik. Tinggal Mas Pras ini misalnya sebagai Badan Pangan Nasional tuh mau membuat buffer stok itu untuk berapa lama. Jadi karena kita sudah tahu jumlahnya dan kita tahu ETA-nya, lead time dari negara asal sampai ke Indonesia, karena untuk ruminansia kita masih direct import begitu ya. Oke. Kita udah tahu kalau perlunya 80.000 ton atau 60.000 ton, berarti kan yang diperlukan kalau 60.000 ton kan 180.000 ton 3 bulan. Berarti 180.000 ton itu kita udah bisa tuh Iya. mengatur ETA-nya berapa lama. Oke. Sehingga Rakornis dan Rakortas itu sudah dipercepat. Ya, Januari, Februari ini sudah selesai, tinggal penugasan BUMN, kemudian disiapkan rekomendasi teknis dari setiap kementerian teknis. Ya. Setelah itu persetujuan impor sudah bisa untuk jadi tapi Baik, kan ini barang harus disimpan. Itu dia. Disimpan dalam bentuk apa? Dalam bentuk frozen. Jadi cold chain mulai dari country origin sampai dengan lokasi-lokasi kita di mana pergudangannya, itu kita harus menjaga cold chain. Ya. Oke. Jadi masyarakat kita pun hari ini sudah terbiasa menggunakan frozen meat. Ya, Ya. betul. Ini juga bagus, sehingga Ya. frozen meat ini perlu dikampanyekan bahwa frozen meat ini adalah makanan yang lebih hygiene. Ya, kalau di luar negeri memang sudah frozen. Ya, dan retail-retailnya juga sudah mulai banyak siap. berkembang begitu. Betul. Iya. Sudah siap. Jadi ini nanti begitu kita salah satunya menugaskan BUMN menyiapkan cold room ya. Atau kalau di Badan Pangan itu sebenarnya kemarin sudah mulai river container yang 20 feet ya, itu sekitar 20 ton, kita udah mulai itu exercise di beberapa tempat, itu bisa terpakai tuh. Iya. Jadi untuk daerah-daerah yang remote area gitu, nah hanya itu ada challenge yang berikutnya. Jadi cukup nggak listrik di daerah itu untuk Ya. nyolok kontainer, river powernya container? ya. Ya, tapi kan ini harus dimulai. Kita punya teknologi yang cukup mahal ya, misalnya tenaga surya ya, solar panel. Iya. Tapi ini di luar negeri udah common gitu. Yes. Dan negara kita pasti bisa. Negara kita ini ya karena negara pulauan, sehingga memang harus punya Baik. cold room ya di tempat-tempat ini ya. Dan ini harusnya bisa di-manage oleh 514 kabupaten kota se-Indonesia. Oke. 514 kabupaten kota ini ya memang kalau setiap Senin meeting dipimpin oleh Pak Tito, Menteri Dalam Negeri, beliau menyampaikan bahwa seluruh pemerintah daerah ini bertanggung jawab ya terhadap food security yang ada di masing-masing daerahnya, termasuk menjaga inflasi. Karena pesannya Pak Presiden, inflasi ini kalau boleh harus di bawah pertumbuhan ekonomi. Oke. Karena Iya. kalau inflasinya tinggi, ya, Betul. kemudian pertumbuhan ekonominya di bawah, itu nggak keren gitu ya. Iya. Jadi kita harus bisa menjaga itu. Betul. Harus Karena akan menjaga mengganggu juga nanti tingkat konsumsi masyarakatnya Betul, begitu ya. betul, Baik, itu betul. dia. Berarti menarik. Ini akan menjadi dirijen. Berarti kalau kita lihat Bapanas dari orkestra yang terjadi dari BUMN pangan di Indonesia, dan semoga tahun ini menjadi satu langkah yang pasti dan mantap begitu ya, sehingga nanti Betul. akan menguntungkan masyarakat karena kita memiliki buffer dalam artian pasokan yang bisa dikatakan dan semoga tidak terbatas begitu Iya. untuk menjamin ketersediaan pangan di Indonesia begitu Memang ya. kita, Mas Pras, perlu hand in hand hari ini dengan seluruh kementerian dan lembaga, juga dengan teman-teman anggota dewan untuk mendapatkan support gitu ya. Itu dia. Dan sekarang sudah waktunya digitalisasi, transparansi gitu ya. Ini menjadi penting. Iya. Jadi pada saat menyetujui untuk suatu investasi atau pinjaman dana murah, ini semua harus kita open, kita buka. Oke. Jadi termasuk stok ya. Jadi pada saat BUMN ini dalam mengerjakan sesuatu, kita tahu persis. Sehingga transparansi ini menjadi penting ya. Karena bagaimana kita mau merubah gitu ya, kalau kita nggak bisa sama-sama hand in hand untuk melakukan perubahan itu. Tapi kalau ini dikeroyok ya, saya yakin sekali karena menteri-menteri yang ada hari ini, kemudian Pak Presiden seminggu sekali itu terus di manage gitu ya, diundang Jadi kalau ada pemerintah daerah yang memang tidak perform itu kelihatan. Oke. Dan saya rasa pemahamannya mengenai pentingnya food security, kemudian menjaga inflasi utamanya volatile food itu sudah sampai
ada tim pengendali inflasi daerah. Betul. Ya, ini sudah masif ya. Iya. Kita salah satu negara yang harus diakui inflasinya itu terjaga dengan baik di Itu dunia. dia. Dan semoga saja tahun ini menjadi tahun yang sukses juga untuk penyelenggaraan terkait dengan permasalahan pangan di Indonesia. Pak Arief, terima kasih banyak Pak atas kehadiran dan sharing yang diberikan untuk pemirsa. Kita akan sudahi dulu untuk acara ini sebentar Pak. Ya pemirsa, 30 menit sudah saya menemani Anda dalam IDX Channel. Dan kali ini berbagi terus informasi ekonomi dan bisnis Anda tentunya dengan tetap menyaksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Prasetyo Wibowo, sampai jumpa.